Perkenalkan diri, nama Jenny Andriani, MPM 2103012018, kelas D, MK Studi Islam dan Ekonomi Pembangunan, Prodi Ekonomi Syariah, dosen pengaku Hermanita SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah beliau berikan kepada Ibu Hermanita SEMM. Saya mohon izin menjelaskan. Yang pertama ada kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi. Sebagian besar NSB masih merupakan daerah jajahan. Mereka tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah jajahannya. Mereka hanya mencari keuntungan, bukan untuk mensejahterakan daerah jajahan. Para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas permasalahan pembangunan ekonomi. Mereka memikirkan bagaimana cara untuk meraih kemerdekaan tanah air dari penjajahan, keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi, khususnya di lingkungan ekonomi itu sendiri. Pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan. Adapun menurut Preston Kuncoro 1997, ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, kedua, bantuan luar negeri, dan ketiga, perencanaan. Adapun dalam tujuan pembangunan sering mengalami kegagalan akibat kesalahan. Pembangunan semula dimaksudkan untuk secepat mungkin mencapai GDP yang tinggi, tetapi pengalaman yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya menghapus atau mengurangi kemiskinan dan pengangguran massal. Strategi pembangunan itu dilasarkan atas asumsi bahwa pembagian dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan dilakukan kemudian. Strategi pembangunan dan banyak negara sedang berkembang. Adapun strategi dalam pembangunan yaitu diantaranya GBHN tahun 1978 memutuskan antara lain pembangunan harus dilaksanakan dengan trilogi pembangunan. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, stabilitas nasional yang mantap, sehat dan dinamis. Dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah atau lahan, peralatan fisikal, sumber daya manusia atau human resources. 2. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkat kerja. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Adapun 3 macam kemajuan teknologi dapat dikelompokkan dalam 3, yaitu 1. Netral, 2. Hemat tenaga kerja atau labor saving, 3. Hemat modal atau capital saving. Adapun permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, 1. Ketimpangan pembangunan sektor industri. Yang kedua, kurang meratanya investasi. Yang ketiga, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Yang keempat, perbedaan sumber daya alam. Yang kelima, perbedaan demografis. Dan yang keenam, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Dalam pembangunan juga dan pengembangan tanaman industri ya, tanaman sektor industri pendukung utama di sektor pertanian dalam menghasilkan devisa. Pengembangan tanaman industri dilaksanakan dengan 4 pola pada pengembangan, yaitu pola perkembangan inti rakyat, yang kedua pola unit pelayanan pengembangan, yang ketiga pola swadaya, yang keempat pola perusahaan perkebunan besar. Dalam pembangunan industri ada pelaksanaan yang melandasi suatu kebijakan industrialisasi. Menurut Dumairi 1966 ada 4 argumentasi basis teori, yaitu yang pertama keunggulan komparatif, yang kedua keterkaitan industrial, yang ketiga penciptaan kesempatan kerja, dan yang keempat loncatan teknologi. Yang kedua yaitu ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Dalam latar belakang Islam sebagai suatu ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan antara pencipta dengan seluruh ciptaannya dan antara ciptaan itu sendiri pada dasarnya dapat didekati yang meliputi 2 sumber utama, yaitu sumber wahyu, Al-Quran dan Al-Hadis, dan sumber ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri khas ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama, aspek sumber. Ada 2 sumber untuk menggali konsep-konsep, yaitu sumber wahyu dan sumber sains. Yang kedua, aspek isi, sistem ekonomi yang utuh.
dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individual, sosial, lahir batin, material, spiritual, dan generasi ke generasi dunia akhirat. Dalam sistem ini terdiri dari 3 komponen tak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, yaitu tata nilai. Dalam tata nilai terbagi menjadi 2, yaitu tata nilai fundamental dan tata nilai instrumental. Yang kedua, sumber daya ekonomi. Sumber daya terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Dan yang ketiga, suasana lingkungan hidup yang harmonis, tanda-tanda adanya ukhuwah Ismailiyah, pemerintahan yang adil, bersih-bersih, stabil, berwibawa, dan ditaati. Adapun prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam, yang pertama, pembentukan Baitul Mal sebagai salah satu bentuk efektif pendorong roda pembangunan ekonomi negara. Yang kedua, penarikan zis dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayarnya bagi yang zakat. Dan yang ketiga, yaitu sejarah perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Dalam pandangan ekonomi dari segi filsafat dan etika menurut pendapat Plato tentang ekonomi, yaitu ketidakadilan ekonomi dan penumpukan kekayaan yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya peperangan, keserakahan atau keinginan untuk memiliki barang-barang melebihi kebutuhan yang layak merupakan rintangan besar bagi perdamaian. Adapun menurut Aristoteles berpendapat, yaitu bidang studi keekonomi dan non-bidang studi tentang kekayaan. Menurutnya uang mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, pengukur nilai, dan penimbunan kekayaan. Dalam buku The Wealth of Nations adalah Smith memberikan istilah untuk pasar sebagai invisible hand, tangan yang tak nampak. Menurutnya tangan ajaib itu akan bertindak sedemikian rupa sehingga kesejahteraan pribadi juga akan menyebabkan kesejahteraan bagi masyarakat atau orang lain. Masyarakat yang modern adalah masyarakat yang menggunakan iptek. Dari segala aspeknya itu kemandirian bukan berarti bersifat individualitas, tapi mampu mengurus dirinya sendiri dengan tetap mengunggulkan diri untuk harus keluar masuknya teknologi dan modal dari negara lain, tapi bukan suatu ketergantungan. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia secara garis besar, perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dibagi ke dalam siklus 7 tahun, diantaranya yaitu 1. Ekonomi perang gerilya pada tahun 1945 sampai 1952. Yang kedua, pembangunan ekonomi nasional pada tahun 1952 sampai 1959. Yang ketiga, ekonomi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Dan yang keempat, demokrasi ekonomi pada tahun 1966 dan sampai 1973. Yang kelima, ekonomi bonansa minyak pada tahun 1973 sampai 1980. Yang keenam, ekonomi pasca bonansa minyak pada tahun 1980 sampai 1987. Dan yang ketujuh, pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 1987 sampai 1994. Adapun yang keempat, ekonomi pembangunan perspektif dan konvensional. Sistem perekonomian yaitu suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan yang mendasari, yaitu 1. Kepemilikan faktor-faktor produksi, 2. Keleluasaan berkompetisi, yang ketiga peranan pemerintah. Adapun beberapa sistem perekonomian yang dianut berbagai negara, yaitu sistem perekonomian kapitalisme, sistem perekonomian sosialisme, dan sistem perekonomian Pancasila. Adapun ciri-ciri ekonomi Pancasila, yang pertama, roda ekonomi digerakkan oleh kekuatan moral dan etika tradisional. Yang kedua, ada keinginan yang kuat dari masuk untuk mewujudkan pemerintahan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu dalam dasar konstitusional UUD yang mendasari sistem perekonomian di Indonesia, yaitu pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yang kedua pasal 3 ayat 2 UUD 45, dan yang ketiga pasal 33 ayat 3 UUD 45, dan yang keempat pasal 34 UUD 45, dan yang kelima pasal 27 UUD 45. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan sedikit tentang ekonomi pembangunan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.